Bung Tony RM itu. Jadi memang di awal juga dulu sebelum dia masuk ke perkara ini, dia sempat datang ke kantor saya, gitu kan, menyampaikan bahwa saya berusaha meyakini dulu apa yang diterangkan oleh kedua pelaku itu. Waktu itu masih kedua pelaku ya, antara Ririn dengan Prio. Karena saya sudah keluar dari kasus itu setelah 2 kali sidang di pengadilan, gitu kan. Nah, selanjutnya Bung Tony lah. Nah, dia akan mengakhiri pembelaannya itu setelah mengetahui adanya kebohongan, gitu. Kalau kedua orang ini membohongi saya, terutama Ririn, nah dia akan keluar dari kasus ini, gitu. Nah, tapi saya nggak tahu nih, karena itu kan hak Bung Tony ya mau keluar kapan, gitu. Tapi menurut saya ini sudah terlambat, gitu kan. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Iya, izin Pak. Untuk menanggapi ini, dalam tuntutan JPU ada hal yang sangat jauh berbeda dengan keterangan Prio, yaitu menurut versi JPU dalam tuntutan terkait yang memasukkan ke bak air adalah Prio. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bapak terkait adanya perbedaan ini yang tentunya sudah masuk ke dalam tuntutan jaksa penuntut umum? Ya, jadi kalau melihat dari uraian tuntutan jaksa penuntut umum yang kemarin disampaikan pada tanggal 18 Juni ya 2026, tuntutan daripada terdakwa Prio Bagus Setiawan itu masih diwarnai dengan konstruksi dakwaan sebagaimana dakwaan awal, walaupun sudah terjadi beberapa perubahan keterangan yang signifikan ya di dalam fakta persidangan, gitu. Nah, namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa adanya frasa bersama-sama melakukan pembunuhan secara direncanakan itu memang sesuai dengan dakwaan awal, gitu. Nah, alasannya mungkin jaksa ini masih terdapat keterangan-keterangan daripada saudara Ririn baik di dalam BAP maupun keterangan Ririn sebagai saksi untuk perbuatan Prio. Ini belum ada fakta yang membantah, gitu. Jadi bantahan fakta terhadap keterangan Ririn yang tetap menyudutkan Prio sebagai orang yang bersama-sama, gitu kan. Artinya mens rea yang terdapat pada diri Prio ini berdasarkan keterangan Ririn itu disampaikan, gitu kan. Nah, sepanjang fakta persidangan ini belum ada satu keterangan pun yang signifikan juga yang bisa menggugurkan dakwaan jaksa atau keterangan saksi Ririn terhadap perbuatan Prio. Walaupun Prio sudah menjelaskan keterangannya sebagai terdakwa. Nah, keterangan sebagai terdakwa yang menjelaskan perbuatannya sendiri ini kan tidak bisa berdiri sendiri, gitu. Harus ada fakta lain, gitu, yang mendukung bahwa keterangan Prio pada saat awal kejadian ini tidak mengetahui akan adanya rencana pembunuhan terhadap almarhum Budi sekeluarga, gitu. Yang Prio ketahui bahwa pada saat itu Ririn meminjam palu 4 hari sebelum hari kejadian, yaitu hari Sabtu dan Minggu, dan kejadian pada hari Kamis malam Jumat. Nah, itu Prio mengetahui alasan Ririn meminjam palu itu hanya untuk merenovasi rumah ibunya, gitu. Nah, sehingga palu itu berada di rumah Ririn selama 4 hari. Kalau palu itu dipinjam siangnya, kemudian malamnya dilakukan untuk penghilangan nyawa, untuk menganiaya orang, ini logikanya agak nyambung, gitu. Kalau Prio misalnya mengetahui dan Prio mendukung rencana itu, tapi karena waktu yang cukup lama beralasan Ririn meminjam palu itu untuk kegiatan renovasi rumah, ini sangat masuk akal bahwa Prio sama sekali tidak mengetahui kalau pada akhirnya Ririn meminjam palu itu sudah memiliki niat untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap Budi dan Pak Haji Safroni almarhum, gitu, sekeluarga. Nah, ini secara logika sederhana pasti Prio mengetahuinya untuk renovasi rumah, gitu, karena pinjamnya cukup lama. Dan pada saat hari kejadian pun, hari Kamis sore itu, Prio diajak Ririn ke rumah ibunya dulu yang ada di Pauman, bukan langsung menemui almarhum Budi. Menemui almarhum Budi itu
malam hari sekitar setengah 12 dan terjadi penganiayaan dan pembunuhan itu di sekitar pukul 00.30 atau setengah 1. Jadi korelasinya dengan keterangan fakta persidangan ini masih berdiri sendiri, sehingga wajar jaksa masih mengaitkan dengan dakwaan dan keterangan Ririn gitu. Nah inilah cara saya nanti pada saat pledoi untuk menjelaskan kepada jaksa penuntut umum bahwa mens rea terhadap diri Priyo ini tidak ada yang ikut bersama-sama melakukan penganiayaan. Justru Priyo dikelabuhi dengan alasan meminjam palu itu untuk suatu tujuan yang positif, yaitu merenovasi rumah ibu kandungnya daripada saudara pelaku Ririn. Itu. Oh ya, terkait ada iming-iming uang 100 juta dari Ririn kepada Priyo, bisa dijelaskan Pak, apakah untuk perencanaan Ririn dalam melakukan eksekusi kepada korban atau untuk mengikuti skenario Ririn dalam mengkaburkan kasus ini? Baik, jadi memang di dalam tuntutan itu masih disampaikan oleh JPU, lagi-lagi masih berdasar pada konstruksi dakwaan gitu di dalam rekusitornya, bahwa janji uang 100 juta itu disampaikan Ririn sebelum melakukan gitu. Nah faktanya berdasarkan keterangan Priyo yang disampaikan di muka persidangan itu Ririn menyampaikan iming-iming uang 100 juta itu pada saat 5 jenazah sudah meninggal semua, 5 korban ini, dan pada saat menyuruh Priyo untuk melakukan penimbunan dengan alat cangkul dan media tanah dan kotoran burung walet yang ada di lokasi TKP sarang burung walet. Jadi disitulah Ririn menyampaikan kepada Priyo untuk tutup mulut terhadap kejadian yang sudah berlangsung, yaitu pembantaian dan pembunuhan. Nah di situ disampaikan sebelum mereka melarikan diri. Jadi setelah menyampaikan melarikan diri, Priyo tolong kamu jaga rahasia ini dan kamu akan saya kasih uang 100 juta. Nah pada saat itulah dia sampaikan, jadi bukan sebelumnya. Nah dalam tuntutan ini masih terkontaminasi atau masih berpedoman pada dakwaan dan keterangan Ririn. Karena memang keterangan ini hanya diperoleh dari dua pelaku, 2 orang terkait dengan cara melakukan penganiayaan dan bentuk perbuatan-perbuatan di dalam penghilangan nyawa gitu. Jadi tidak ada keterangan saksi lain karena mereka hanya berdua gitu. Jadi saling membuat keterangan, dan saya yakin hakim ini dengan berbagai keterangan saudara pelaku Ririn yang tidak pernah ada benarnya, yang selalu mengaburkan suatu fakta pembunuhan, ini membuat keyakinan hakim apapun yang disampaikan oleh Ririn tidak terkonfirmasi. Sebaliknya, apapun yang disampaikan oleh Priyo, sedikit banyaknya ini sudah terkonfirmasi dengan fakta yang sebenarnya. Sehingga keterangan dari 2 pelaku yang saling menerangkan dan saling menjadi saksi perbuatan masing-masing, ini mudah-mudahan dengan pledoi saya, dengan pembelaan saya untuk meyakinkan kedua psikologi manusia ini, pelaku ini, mudah-mudahan majelis hakim lebih yakin kepada keterangan saudara Priyo. Jadi tidak benar kalau uang 100 juta itu dijanjikan di awal sebelum melakukan penghilangan nyawa, penganiayaan dan pembunuhan. Tapi pada saat mereka akan kabur, setelah selesai mereka menguburkan, itu barulah Ririn menyampaikan kepada Priyo, kamu tolong tutup mulut dan nanti kamu akan dikasih uang sejumlah itu. Jadi gitu. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak dengan tidak hadirnya Pak Tony ya dalam sidang dua kali persidangan kemarin? Apakah hal ini ada kaitannya dengan keterangan Priyo yang sudah banyak ada persesuaian, atau karena alat bukti surat puslap 4 yang sudah sangat identik dengan korban Budi? Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, jadi kalau saya menanggapi terkait dengan pengacara daripada saudara Ririn Rifanto, yaitu Bung Tony RM itu, jadi memang di awal juga dulu sebelum dia masuk ke perkara ini, dia sempat datang ke kantor saya, gitu kan, menyampaikan bahwa saya berusaha meyakini dulu apa yang diterangkan oleh kedua pelaku itu. Waktu itu masih kedua pelaku ya, antara Ririn dan Priyo. Karena saya sudah keluar dari kasus itu setelah 2 kali sidang di pengadilan, gitu kan. Nah, selanjutnya Bung Tony lah.
Nah, dia akan mengakhiri pembelaannya itu setelah mengetahui adanya kebohongan gitu. Kalau kedua orang ini membohongi saya, terutama Ririn, nah dia akan keluar dari kasus ini gitu. Nah, tapi saya nggak tahu nih, karena itu kan hak Bung Tony ya mau keluar kapan gitu. Tapi menurut saya nih sudah terlambat gitu kan kalau mau keluar, sehingga sudah membuat kebisingan gitu kan, keonaran, simpang siur informasi karena diyakinkan. Kemudian juga diviralkan gitu kan sesuatu hal yang simpang siur terhadap peristiwa kejadian. Jadi saya pikir soal mundurnya ini ya menurut saya kurang etis ya. Harusnya menyampaikan langsung, tapi kan dia bukan mundur sebelumnya. Sebenarnya dia belum mundur nih, karena saya belum tahu pernyataan mundurnya. Tapi memang 2 kali agenda penting ini dalam sidang ini yang bersangkutan tidak hadir gitu. Jadi hanya ketidakhadiran yang bisa saya tanggapi gitu. Dan itu momen penting yang seharusnya seorang pembela hadir, karena harus tahu tuntutannya dan untuk menjadi bahan daripada pembelaan itu kan tuntutan kan, surat tuntutan gitu. Tapi kan ada dari LBH Petanan yang menggantikan gitu, untuk duduk di kursi penasihat hukum dan menghadiri sidangnya gitu. Jadi saya merasa masih hanya tidak hadir sidang saja gitu. Bagaimana tanggapan Bapak statement kuasa hukum yang mengatakan alat bukti surat tidak sah tanpa keterangan ahli, menurut keterangan kuasa hukumnya Ririn ya? Ya. Jadi untuk dua bahan yang diminta majelis hakim kepada JPU, yaitu surat hasil diagnosa atau laboratorium kriminalistik forensik Mabes Polri itu sudah ada. Kemarin sudah ditandatangani secara resmi, saya cek cap basahnya gitu berwarna biru, kemudian juga segelnya masih ada, dan itu memang dari laboratorium forensik kriminalistik Mabes Polri gitu, resmi ditandatangani pada titik masa tanggal yang betul. Jadi saya pikir kalau untuk surat keterangan akurasi DNA itu sudah valid dan dipertanggungjawabkan sebagai institusi negara. Dalam hal ini adalah Pusat Laboratorium Forensik Kriminalistik gitu, Mabes Polri. Nah, terkait dengan surat keterangan ahli yang menyatakan terkait dengan digital forensik, itu jaksa masih menunggu karena memang prosesnya by proses gitu. Namun akan disediakan pada saat rentang waktu menjelang putusan, karena masih ada 4 kali sidang lagi. Setelah pledoi ini masih ada replik, duplik, dan permusyawaratan majelis. Mungkin dalam rentang waktu itu surat atau dalam bentuk lain ya jaksa yang menyampaikan gitu. Jaksa yang menyampaikan akan disusulkan. Jadi kondisinya masih dalam perjalanan proses terkait dengan surat keterangan dari ahli digital forensik ya. Kalau yang dari DNA sudah clear. Iya. Oke. Saat ini Bapak kan sudah mengajukan prio ke LPSK sejak JC, dan saat ini dalam tahapan verifikasi. Apakah Bapak yakin dengan mendapatkan perlindungan dari LPSK sebagai JC hakim akan memberikan keringanan untuk prio lebih rendah dari tuntutan JPU? Ya, baik, terkait dengan proses LPSK yang saya mohonkan untuk prio Bagus Setiawan memperoleh posisi justice collaborator gitu kan. Prosesnya sedang berjalan, dan memang di setiap proses justice collaborator JPU ini cenderung tidak menunggu gitu hasil daripada proses JC seseorang saksi pelaku. Contohnya saya melihat pada Barada Eliezer, itu jaksa walaupun sudah proses LPSK, bahkan mungkin waktu itu sudah ada keputusan dari LPSK untuk keringanan hukuman bagi Barada Eliezer, tapi jaksa penuntut umum itu tetap menuntut 12 tahun penjara terhadap kasus Ferdi Sambo ya, pembunuhan yang melibatkan Barada Eliezer sebagai saksi pelaku. Nah, artinya jaksa tetap akan berjalan gitu sesuai dengan konsep tuntutannya, bahwa rekomendasi LPSK terkait dengan justice kolaborator terhadap saksi pelaku ini saya yakin akan dipedomani oleh majelis hakim nanti, karena melihat dari kasus Barada Eliezer pun seperti itu. Jadi jaksa tetap menuntut tinggi 12 tahun waktu itu, kemudian
Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan daripada LPSK tentang rekomendasi saksi pelaku yang berkaitan dengan peristiwa pidana itu, setelah dilakukan telaah dan memenuhi syarat, ini akan menjadi pedoman hakim dalam menurunkan putusan sesuai dengan rekomendasi LPSK. Gitu, Mas. Ya, satu kali lagi Pak, tanggapan dari keluarga Prio yang mungkin kemarin sudah mendengarkan pembacaan tuntutan dari JPU, mungkin dari keluarga menyampaikan apa ke Bapak kemarin? Ya, sebagai klien saya, keluarga Prio Bagus Setiawan, terutama kakak kandungnya ya, Mbak Citra, sudah saya WA, sudah saya sampaikan terkait dengan agenda tuntutan dan seberapa besar JPU menjatuhkan tuntutan kepada saudara Prio, adik kandungnya. Jadi tanggapan keluarga sangat bersyukur gitu, karena Prio tidak satu perbuatan, satu beban pertanggungjawaban dengan pelaku yang lainnya, yaitu saudara Ririn. Jadi alhamdulillah berkat kejujuran Prio sendiri sudah dia menarik diri dari ancaman pidana mati. Nah, persoalan 20 tahun ini masih ada perjuangan untuk bisa saya lebih meringankan lagi, dan keluarga sangat mensupport. Jadi keluarga bersyukur, yang penting pada pokoknya adik saya sudah berkata jujur, Pak. Jadi berapapun yang dijatuhkan, baik tuntutan maupun nanti vonis hakim, mereka semua sudah legowo, sudah ikhlas, dan sudah tetap memberikan support dan semangat kepada adik kandungnya, para saudara terdakwa Prio. Gitu. Oke, ya terima kasih Pak. Ya, terima kasih.